Halo semuanya, ketemu lagi di vlog kebun konten. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas salah satu media tanam yang biasa saya pakai juga di kebun teman-teman. Kenapa saya sering membahas media tanam? Karena buat saya kunci dari keberhasilan menanam ada di media tanam. Kalau media tanam itu racikannya benar, ketersediaan unsur hara di dalam media tanam itu sudah bagus, kita nggak dipupuk juga nggak apa-apa gitu loh. Dan kali ini kita akan bahas tentang kokopit. Selamat pagi sobat kebun. Kali ini aku mau share beberapa tips berkebun yang ada yang biasa aku lakukan di kebun. Yang episode pertama ini aku akan bahas tentang media tanam. Karena banyak banget yang nanya, "Mas, media tanamnya apa? Buatnya gimana?" Kok punya aku sudah Sudah menanam pakai media tanam yang beli itu, tapi kenapa dia tanamannya kering gitu. Oke, kita kupas bareng-bareng di sini ya. Dan sekali lagi aku ingetin bahwa ini adalah aku share tips aja dari pengalaman yang aku lakukan. Jadi disclaimer, aku bukanlah expert, bukanlah petani yang jago atau pekebun yang jago. Jadi di sini aku hanya share pengalaman aku pribadi ya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman lain silahkan ditulis di kolom komen atau kita bisa diskusi di kolom komentar. Media tanam pertama yang aku bahas adalah media tanam untuk persemaian. Dan untuk persemaian ini biasanya media tanamnya harus halus ya kawan-kawan, supaya akar-akar kecil dari calon bibit itu bisa menembusnya. Dan ini aku beli Coco Block. Ini adalah kokopit yang sudah dipres gini, jadi pengirimannya lebih gampang. Terus dia biasanya lembut karena sudah dan dia kadar airnya benar-benar dihilangin ini, jadi dipres. Dan ini untuk memakainya kita harus tambahin air supaya dia kempiar. Apa sih bahasa kempiarnya? Supaya dia jadi mekar gitu. Jadi kita tambahin air, diemin beberapa saat, nanti dia akan mekar sendiri. Dan kokopit yang dijual seperti ini tuh biasanya sudah dicuci, sudah dihilangkan zat taninnya, jadi kita bisa memakainya langsung setelah kita rendam. Sebenarnya ada yang bagus yang produk impor ya, tapi ini produk lokal, jadi masih ada serat-serat kayak gini. Jadi kalau yang produk impor itu dia benar-benar halus. Aku pernah pakai juga dan dia cepat banget nyerap airnya. Kalau ini kan masih ada kita harus nunggu beberapa saat. Itu kenapa dia harus zat tanin apa sih Mas? Zat tanin itu adalah satu zat yang ada dalam kandungan kelapa. Ada batok kelapa, sabut kelapa itu di sabut kelapa itu biasanya ada zat tanin itu. Dan konon katanya sih zat ini tidak bagus buat tanaman, tapi aku sih belum menemukan, belum pernah nyoba untuk mendalami kasus ini. Dan selama ini aku pakai juga mana-mana aja sih. Belum pernah merasakan dampak yang signifikan gitu loh. Dan ini kalau yang lokal seperti ini, dan dia murah sih, karena murah. Kalau yang impor itu dia langsung dikasih air langsung pure, langsung mekar gitu, bagus. Ini kita harus diemin beberapa saat supaya dia nanti ngembang. Ini kalau tempatnya harusnya yang datar ya, jadi dia bisa ngerendam semua. Kalau ini mau nggak mau harus airnya penuh supaya dia terendam semua dan dia mekar. Karena ini benar-benar dipres, kadar airnya dihilangin, terus biar gampang dalam packing dan pengiriman. Di tulisannya sih ini sisa ekspor katanya, tapi sih nggak tahu ya benar apa enggak. Biasanya kalau yang ekspor atau yang impor itu dia bagus banget. Tapi ya sama aja sih medianya kayak gini. Jadi medianya itu lembut, dan nanti ini gampang banget dan lembut dan berongga, dan dia gampang banget tembus oleh akar-akar kecil yang calon bibit kita nanti. Nah kan gampang dibuka. Kita diemin dulu di sini. Nanti setelah beberapa saat dia akan jadi
dia akan jadi media tanam yang bagus. Oke, kita diemin dulu, kita penuhin airnya, terus kita diemin supaya dia mengembang dulu, pecah dari keterikatan. Oke, itu tips pertama untuk media tanam buat semai. Harus lembut ya kawan-kawan. Kalian bisa pakai apa aja sih, bisa pakai kokopit, tapi kokopit ini paling bagus menurutku. Kalian juga bisa pakai yang lebih bagus lagi, itu pakai ini, apa namanya, rock wool. Rock wool itu media tanam yang pH-nya terjaga dan bagus. Biasanya aku pakai untuk hidroponik ataupun untuk semai bibit-bibit yang dia tingkat sproutnya itu susah, kayak bibit-bibit yang keras. Itu biasanya aku semai di sana, di rock wool, dan harganya agak sedikit lebih mahal. Tapi kalau teman-teman mau nanam tanaman-tanaman yang kita beli bibitnya impor dan mahal, itu bisa dicoba pakai rock wool. Itu kita diemin dulu ini si kokopitnya. Terus kalian juga bisa campur kokopit ini dengan sekam bakar yang halus ya. Biasanya aku sekam bakar beli itu aku tumbuk sedikit, aku ayak, dan dia buat campuran si media tanam buat semai ini. Oke, gini kita tinggalin, kita diemin. Terus ini tips pertama tentang media tanam untuk semai. Nah, setelah kita rendam beberapa saat, dia akan mengembang seperti ini teman-teman, dan bisa lembut atau kempiar kalau dipegang. Dan ini juga masih saya rendam, saya lembutkan kembali, dan ini akan saya pakai untuk media persemaian, karena kokopit ini dia bisa menjaga kelembapan, dan karena medianya ini nggak terlalu padat, jadi gampang ditembus oleh akar-akar kecil yang baru sprout dari benih yang kita tanam. Dan kalau mau lebih bagus bisa ditambahkan dengan sekam bakar ya teman-teman. Sekam bakar yang halus itu dicampurkan ke dalam media kokopit ini, perbandingannya 1:1. Nanti setelah tercampur rata, kita bisa lakukan proses persemaian. Dan biasanya benih yang saya semai dengan kokopit dan sekam bakar ini tingkat pertumbuhannya bagus teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu vlog berkebun kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita berkebun selanjutnya.